Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Dokter Tani, yaitu di episode Kabar Panen Akhir Pekan. Ya, episode ketiga ini Dokter Tani kedatangan tamu spesial, yaitu ada Teh Riz. Nah, oke, langsung aja yuk kita bahas mengenai seputar pertanian. Nah, akhir-akhir ini pertanian itu sering banget yang namanya mengalami perkembangan ya, Mbak-mbak semua ya. Nah, jadi petani itu dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman juga dan bisa menggunakan teknologi pertanian modern. Ada yang namanya yaitu smart farming, yaitu bisa dipantau dengan menggunakan HP. Nah, bertani tidak harus selalu di sawah, tapi dengan teknologi IoT atau Internet of Things, kita bisa memantau suhu, kelembapan tanah, dan juga nutrisi secara real time melalui smartphone. Nah, menurut Teh Riz nih dan juga Mbak El, gimana nih tanggapannya seputar IoT ini? Ya, iya benar Mbak Afia. Jadi sebenarnya kan petani kita tuh banyak mengalami kendala juga ya. Kendala misalnya harus nyiram setiap saat ya, Teh Riz ya. Nyiram setiap saat, terus cuacanya juga nggak menentu. Iya, Terus banget. dari kendala-kendala itu kan produktivitasnya nggak menentu maksimal ya, ya. nggak menentu, nggak maksimal kayak gitu. Nah, hadirnya IoT ini sebenarnya sangat membantu sekali buat peningkatan produktivitasnya gitu, karena IoT sendiri kan bekerja untuk efisiensi ya, efisiensi dan mempermudah kegiatan bertani gitu, jadi lebih tersistem, terstruktur, jadi nanti hasilnya lebih stabil kayak gitu. Gimana Teh Riz? Bener banget Mbak Aras. Di sistem yang sekarang yang cuacanya tuh kadang panas, kadang musim hujan. Sekarang kita cuaca nggak bisa dikontrol lewat kayak seperti dulu ya. Dari bulan ini sampai bulan ini musim hujan, dari bulan ini musim kemarau. Karena sekarang kita siang bisa panas, malam bisa panas. Nah, dengan adanya sistem IoT ini bisa sangat membantu kita untuk memproduksi tanaman bisa lebih bagus lagi ya Mbak. Iya, betul. Wah, jadi IoT ini bisa menjadi solusi atau alternatif buat di era modern sekarang ini ya, Iya. untuk pertanian era modern sekarang. Nah, dari sistem IoT tadi itu kan bisa diterapkan di greenhouse ya. Nah, di greenhouse sendiri ada yang namanya sistem Majida. Jadi sistem Majida ini ya membuktikan bahwa produktivitasnya luar biasa ya Mbak El dan Mbak Riz ya. Biasanya satu pohon melon hanya bisa dibuahkan 1 sampai 2 butir. Tapi dengan sistem ini memungkinkan pembuahannya hingga 10 butir per tanaman. Itu gimana tanggapannya Mbak El sama Teh Riz? Wah, sebenarnya sistem Majida ini menarik banget ya Mbak El dan Mbak Afri. Karena di mana satu pohon tuh biasanya kita buahi 1 sampai 2 buah biar si buahnya nih maksimal. Tapi di sistem Majida ini semua bakal buah, semua bunga kita polinasi dan kita jadiin buah. Itu kuncinya satu sebenarnya Mbak, nutrisi. Yang kedua itu karena kita akan membuahi banyak buah itu, jadi kita harus mempunyai input. Inputnya bagus biar outputnya juga banyak. Inputnya di mana? Salah satunya di akar sama di daun. Jadi di situ. Kenapa bisa menghasilkan satu pohon tuh sampai 10 buah? Seperti itu Mbak. Oh ya, berarti itu ya, nutrisinya lebih banyak ya? Iya, Oh, nutrisi yang benar-benar. dipakai di sistem Majida itu lebih banyak. Nah, Mbak Af sama Teh Riz ya, kalau petani itu pasti kalau menemukan sebuah metode yang baru nih, kayak Majida itu kan pasti tanya, emang nanti kelebihan yang didapatkan tadi jelas ya, buahnya lebih banyak. Terus kalau nanti tantangannya apa ya yang harus dihadapi kayak Bener gitu? banget. Kan petani-petani sekarang kan juga pasti karena ini itu baru ya. Ya. Pasti mereka juga pengen tahu dong apa sih tantangan atau kesulitan dalam menggunakan sistem Majida ini. Oke, yang pertama sih karena di sistem Majida ini adopsi atau modifikasi dari sistem NFT. Kalau sistem NFT itu kan dia larutannya tipis seperti film nutrition ya Mbak, Iya. NFT itu. Nah, kalau untuk di sistem Majida ini si larutannya tuh dia tetap ngalir, tapi dia tetap ada tandon yang ngasih di mana akar tuh terendam gitu. Jadi sebenarnya kesulitan di sini itu akarnya. Jadi rentan biasanya akarnya nih kena busuk akar atau busuk batang seperti itu. Karena pengaruh kelembapan yang terus-menerus diberi itu tadi Iya, ya. bener. Biasanya itu lebih rentan kena jamur karena itu medianya kebanyakannya air daripada media yang lain-lainnya. Kalau NFT drip tetes kan nggak terlalu banyak air ya.
Kalau ini medianya lebih banyak air, jadi rentan kena jamur, Mbak. Nah itu tadi kan kesulitannya ya. Iya. Kalau kesulitannya itu kan sebenarnya bisa diatasi ya, apalagi jamur itu kan kita bisa atasi dengan fungisida kayak gitu. Iya, benar. Terus juga kalau tadi misalnya terlalu terendam air kan kita juga bisa menerapkan yang namanya IoT itu tadi ya. Benar, Mbak. Nah, IoT tadi kan bisa mengontrol juga agar kesulitan-kesulitan itu tadi nggak terjadi gitu kan. Di cara itu ya aliran airnya kan karena nanti aliran airnya ini kan mengaruh ke kelembapan akarnya benar, gitu ya itu. gitu. Nah, gini Teh Ris, kalau kita misalnya dari nutrisi dari macida itu sendiri Iya. kan tadi akarnya kan rawan terkena jamur gitu ya. Iya, benar. Nah, rawan terkena jamur bisa nggak sih kalau kita memasukkan trichoderma gitu, trichoderma ya? Wah, itu bisa banget. Dan itu salah satu yang saya terapin di greenhouse saya. Iya. Karena waktu itu saya sempat nanam, lalu itu semuanya mati, Mbak. Saya cek, saya lihat di mikroskop ternyata itu busuk batang, busuk akar. Terus saya gimana nih caranya biar saya bisa menghasilkan banyak buah, tapi juga terhindar nih dari penyakit busuk batang ini, busuk akar ini. Terus saya memasukkan trichoderma ke tanda nutrisi. Jadi selain bisa melebatkan akar, dia juga bisa untuk mengurangi atau mencegah dari jamur-jamur yang membuat busuk akar sama busuk batang itu, Mbak. Ya, wah, ini tadi maaf ya, nih tadi kan udah kita nyampein kesulitan ya, Iya. Teris ya, terus juga dikasih solusi sekalian nih. Jadi buat nanti mungkin teman-teman bisa nggak ragu lagi ya buat Iya. menerapkan sistem-sistem baru yang ini sangat menguntungkan loh, menarik Iya. sekali loh, bisa dicoba dan sangat worth it buat dicoba kayak Ya, gitu. jadi nggak mustahil untuk kita adopsi juga ya dan kita Iya. terapkan di lapangan. Benar. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin seputar sistem pertanian Macida ya. Ini Anda selanjutnya yaitu sistem pertanian vertical farming. Nah, vertical farming ini memungkinkan untuk hemat ruang hingga 10 kali lipat dan juga ini tuh nggak pakai media tanah. Di luar negeri itu kan udah banyak ya Mbak El dan Teris ya yang sudah mengadopsi vertical farming ini. Nah, apakah memungkinkan juga di Indonesia juga bisa menerapkan vertical farming ini? Nah, benar banget ya Mbak Afia. Tadi salah satu inovasi itu teknologinya ya Teris itu kan ada vertical farming. Jadi tanaman itu bukan tumbuh menyamping, tapi tumbuhnya ke atas sesuai namanya vertikal. Nah, sebenarnya itu tadi kalau vertical farming itu tuh metodenya tuh banyak ya, nggak hanya mungkin pakai hidroponik atau aeroponik atau yang lainnya. Kita bisa media tanah pun juga bisa. Sistem vertical farming yang pasti itu adalah irit tempat karena kan dia tumbuhnya ke atas. Mau taruh di pojokan nih, kita cuma punya lahan di pojokan ruangan aja, bisa tuh pakai metode vertical farming kayak gitu. Tapi Mbak, kalau misalnya vertical farming tuh kan ke atas tuh, Mbak. Berarti dikelilingi sama tanaman-tanaman itu. Apakah nanti dia akarnya nggak perebutan tuh, Mbak, nutrisinya? Ya, ini berantem nggak ya akarnya Iya, kayak gitu. gitu. Ya. Nah, itu ada beberapa catatan sih kalau kita menerapkan vertical farming. Yang pertama itu adalah jarak tanam. Jadi kita tetap harus perhatikan jarak tanamnya. Jangan sampai tetangganya itu terlalu deket ya. Jadi nanti dia berebut akar iya, gitu. benar, Jadi ya, kita harus perhatikan jarak tanamnya. Nah, jarak tanam ini disesuaikan sama jenis dari tanaman itu sendiri karena kan setiap tanaman punya ketentuan jarak tanam masing-masing kayak gitu. Karena itu nanti bisa diukur nih ke vertikal ke atas berapa jarak tanamnya kayak gitu. Nah, terus kita pemberian nutrisinya harus adil gitu. Jadi setiap tanaman dipastikan itu mendapatkan nutrisi yang seimbang gitu. Jadi pertumbuhannya itu tidak saling berebut dan adil ke semuanya kayak gitu. Benar Tapi sih, kan Mbak. tadi kita udah bahas vertical farming, itu kan jarak tanamnya. Kita juga udah ngobrolin seputar ini ada apa untuk pemberian nutrisinya Iya, juga. Tapi kan nggak cuma itu ya Mbak El ya dan Teris ya. Pasti juga ada tantangannya untuk menerapkan sistem vertical farming ini. Nah, ini tuh apa aja sih tantangannya untuk menerapkan sistem vertical farming ini? Nah, sebenarnya tantangan itu kan dari segi sudut pandang kita ya, gitu. Sebenarnya kalau kita lihat vertical farming ini kan sebenarnya cukup mudah ya. Kita mau penggunaan kalau dari segi biaya misalnya dibilang biaya mahal, kita bisa menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai sebenarnya juga benar. bisa. Misalnya di rumah nih ada pralon yang nggak Nggak kepake. kepake, kita bisa tuh bikin vertical
farmingnya ya gitu. Nah itu nanti kan sesuai dengan kreativitas kita aja Iya. kayak gitu. Nah mungkin tantangannya gini karena itu kan metode yang awam ya. Iya. Mungkin orang mikirnya oh ini bakal sulit nih kayak gini. Nanti terus pasti banyak mencoba, mungkin nanti ya itu tadi jarak tanamnya nggak sesuai atau nutrisinya nggak sesuai, nanti dipikirnya loh pertumbuhannya kok nggak maksimal ya, nanti ini nggak bisa nih teknologi ini. Sebenarnya semua tantangan itu bisa dipelajari, jadi kalau harusnya nggak ada tantangan ya, bisa ya, ya Bisa. gitu. Iya. Jadi ini cocok banget ya Mbak untuk orang-orang yang tinggal di kota, yang iya, di bener gang, apa yang di lahannya sempit, di depan rumah mereka juga sebenarnya bisa Bisa benar. bertani ya Iya. Mbak. Nah bahkan ini sih pernah dengar nggak kalau vertical farming itu cahayanya tuh bisa dari sumber lampu LED. Jadi itu jadi tidak memerlukan di ruang yang nggak perlu sinar matahari iya ya. benar, jadi bisa pakai cahaya lampu gitu. Jadi misalnya anak kos ya, punya ruangan sedikit nih di pojokan kamar, mau bikin vertical farming bisa nanti pakai lampu LED gitu untuk sebagai pengganti cahayanya. Nah itu nanti tapi sesuai ya, harus sesuai standar dan juga sesuai dengan kebutuhan tanaman itu terhadap cahaya kayak gitu. Berarti bisa digantikan menggunakan itu tadi ya, LED. lampu tadi ya. LED yang sesuai ketentuan untuk kebutuhan dari cahaya dari tanaman itu sendiri kayak gitu. Menarik sih Mbak ya, Iya. vertical farming ini. Jadi vertical farming ini bukan tidak mungkin untuk bisa diadopsi juga ya. Nah itu berarti menjadi solusi tepat untuk pertanian urban farming di masa depan, jadi bisa banget ya Mbak Iya, Ella dan Haris ya. Nah, kalau kita tadi ya bicara soal IoT juga ya. Nah, vertical farming ini juga bisa dikombinasi sama IoT. Nah, misalnya kan tadi ada yang namanya aeroponik, hidroponik, Ya. sistem vertical farming. Nah, itu Iya. kan kita bisa mengaplikasikan. Jadi kita tidak perlu susah-susah nih bagi nutrisi manual, nggak usah susah-susah nyiram manual, atau kita nggak usah terlalu apa ya, mengawasi secara berlebihan lah kayak gitu. Kita tinggal terapin IoT, kita pantau aja di sistem kita kayak gitu. Wah, mudah banget ya. Sekarang tuh bertani emang ternyata semudah itu ya. Iya. Nggak kayak dulu kita harus mantau cuaca, kita juga harus sering ke ladang, kita Iya. juga menguras energi juga ya, kayak capek ya. Benar. Sebenarnya sekarang kan anak muda biasanya nggak mau bertani tuh karena kotor-kotoran, ke lahan, apalagi kan gak mau hitam ya rata-rata orang, iya, bener. udah skincare nanti. Sekarang bisa gitu ya. Iya bener, nggak usah capek, nggak usah panas-panasan. Cukup vertical Farming. farming. Mbak Cida juga. Nah, dokter, ini kan ada netizen yang bertanya, Dok, pengen coba smart farming tapi takut mahal dan boros listrik, gimana mulainya? Nah, itu gimana tanggapannya Mbak El sama Teh Ris? Ini ya maaf ya, sebenarnya mahal itu tuh sebenarnya gini, kalau mahal itu ketika kita langsung wah besar nih, skala besar dengan teknologi ini nih, padahal kita mau smart farming itu bisa mulai dari hal yang sangat sederhana gitu. Misal kita perlu kayak misalnya perlu sensor yang memerlukan listrik atau perlu instalasi yang memerlukan listrik, kan ada beberapa yang bisa menggunakan baterai dan harganya itu terjangkau. Mungkin bisa mulai dari hal kecil itu. dulu ya. Terus juga bisa gini kayak tadi vertical farming ya, kita kan bisa menggunakan barang-barang bekas ya. Benar. Terus ya barang bekas sekitar kita manfaatkan, kita rancang sebagai vertical farming gitu bisa. Terus kalau dari sistem yang lainnya mungkin bisa juga ya Teh Ris ya? Iya, ada yang namanya hidroponik yang sistem wick. Nah, sistem wick ini sangat-sangat mudah. Jadi kalian cuma mengandalkan satu sumbu dari kain flanel, udah gitu doang. Jadi biar nanti si sumbunya sama akarnya tuh nyerap nutrisi ke atas. Jadi gak ada alasan mahal sih menurutku Mbak. Iya benar. Iya. Nah itu kalau yang sistem bikin tuh kayaknya bisa pakai barang bekas juga ya? Iya, pakai botol bekas, pakai aqua bekas, pakai botol apa juga kayaknya bisa Mbak. Jadi kita bisa mulai dari hal kecil dulu, Iya. terus dengan modal yang minim. Dan nanti kalau kita sudah punya modal, nanti kita bisa upgrade ya, Mbak El dan Teh Ris ya. Iya, Jadi mulainya dari hal kecil dulu. Jadi udah nggak ada alasan lagi kalau mau memulai itu ini biayanya mahal, listriknya mahal. Enggak, padahal sudah ada alternatif dan udah ada. Kan kita udah banyak banget nih tadi membahas masalah sistem pertanian ya, mulai dari ada yang macida, terus juga ada yang vertical farming juga ya Mbak El dan Teh Ris ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk memulai bertani ya, karena apa? Karena udah ada solusi alternatifnya juga untuk mengatasi masalah-masalah dan kendala seputar pertanian. Jadi jangan takut untuk memulai dan mencoba ya. Iya. Nah, untuk
Teh Haris nih dan Mbak El nih, apa nih pesan-pesan buat sobat tani di rumah supaya mereka juga jadi terinspirasi atau memulai pertanian itu dengan semangat bertani gitu. Ya, siapa dulu nih Haris? Mbak El dulu. Oke. Ya, jadi buat teman-teman ya, tadi kita kan sudah bahas banyak sekali mengenai sistem gitu. Jadi memang tadi benar Mbak Afia mudah sekali. Jadi buat teman-teman mulai langkah kecil, mari kita sama-sama gitu, kita mulai berkontribusi di dunia pertanian. Nah, tadi udah banyak sistem yang mudah sekali buat diaplikasikan gitu. Jadi jangan ragu, kita mulai satu langkah, mau nanem nih nggak usah banyak alasan, kita bisa mulai dari hal sederhana. Kalau bingung, kita ada Doktan, bisa tanya-tanya nih sama Doktan juga kayak gitu. Nah, kalau dari Teh Haris nih ya, apa nih Teh Haris? Sama sih Mbak. Kuis bingung Sama Mas. ya. Sama ya ini. Ya pokoknya Ya, ini ya, kita sebagai generasi muda ini ya, kita Ya. harus ya nggak harus sih, itu kan sebenarnya bertani itu sebuah hal yang mengasihkan ya sebenarnya ya. Kita apalagi generasi muda yang berkecimpung di dunia pertanian pasti tertarik nih, masa nggak tertarik ya, kita aja tadi yang ngobrol tertarik ya. Bener ya, karena kan kita juga harusnya generasi muda itu kan lebih melek teknologi ya, jadi Benar. nggak ada kesulitan buat mengaplikasikan atau mengadopsi pertanian-pertanian modern di zaman sekarang ya. Ya. Nah, berarti anak muda berintegrasi penerapan teknologi pertanian pasti akan maju, bener ya Mbak ya. Oke, Oke. baik, kita sudah sampai di penghujung acara nih ya. Dari saya Mbak Af dan rekan saya Mbak El, dan Haris. ya, kami pamit undur diri. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.